Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman udah join ke webinar pada sore hari ini. Eh, Boleh minta tolong Mbak Via buat share screen. Nah, sebelumnya di sini aku bakal bawain materi tentang pentingnya pengendalian manajemen pada perusahaan. Nah, di sini aku ambil kasus yaitu PT Indofood. Sebelumnya kenalin dulu ya, aku Anis Fitrianti Solihah. Sekarang sedang menempuh pendidikan di S1 Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta, prodi S1 Akuntansi angkatan tahun 2019 dengan NIM F03190818. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem pengendalian manajemen, pasti teman-teman juga udah tahu kan apa itu sistem pengendalian manajemen itu. Nah, di sini sistem manajemen pengendalian penting untuk perusahaan karena merupakan suatu proses di mana manajemen atau bagian yang mempunyai kewenangan untuk menggerakkan perusahaan dengan mempengaruhi anggota untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Nah, pada dasarnya sistem manajemen ini merupakan alat bagi manajemen untuk membangun masa depan dari perusahaan tersebut. Next. Nah, di sini pengendalian manajemen mengandung beberapa komponen. Yang pertama yaitu tentang sifat keputusan. Nah, sifat keputusan pengendalian manajemen ini dibuat dalam kerangka kerja yang sesuai dengan strategi perusahaan tanpa pedoman yang jelas sehingga akan sulit untuk menjalankan pengendalian manajemen dengan benar. Yang kedua yaitu tentang pertimbangan perilaku. Nah, pertimbangan perilaku ini merupakan proses pengendalian manajemen yang melibatkan interaksi antar individu dalam sebuah perusahaan, di mana seorang manajer perusahaan mempunyai tujuannya sendiri yang mungkin berbeda dengan tujuan perusahaan. Namun hal tersebut perlu dilakukan dalam pengendalian manajemen tentang bagaimana tujuan masing-masing individu dalam perusahaan harus selaras dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu tentang sifat keputusan. Nah, di sini sifat keputusan mempunyai pengendalian manajemen yang melibatkan antara hubungan dari atasan dengan bawahan. Nah, pengendalian tersebut melalui tingkat atas hingga bawah yang meliputi aktivitas komunikasi, motivasi, dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu alat pengimplementasian strategi perusahaan. Nah, sistem pengendalian manajemen sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian manajemen harus memfokuskan pada pelaksanaan strategi. Next. Selanjutnya yaitu ciri terpenting dalam sistem pengendalian manajemen. Di sini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan, baik manusia, alat-alat, teknologi maupun hasil yang diperoleh oleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan lancar. Dan yang kedua yaitu pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Dan yang terakhir yaitu pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, yang ditujukan untuk membantu manajer dalam mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki dari detail catatan perusahaan. Next.
Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan dalam proses pengendalian manajemen. Nah, kegiatan dalam proses pengendalian manajemen sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tentang bagaimana perencanaan strategi. Nah, perencanaan strategi sendiri merupakan sebuah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka mengimplementasikan suatu strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program dalam jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Dan yang kedua yaitu tentang proses penyusunan anggaran. Nah, penyusunan anggaran sendiri merupakan sebuah proses pengoperasian rencana dalam bentuk pengkuantifikasian yang biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu tentang pelaksanaan. Nah, di sini selama tahun anggaran, manajer melakukan program atau bagian dari program yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, laporan yang dibuatnya hendaknya dapat menunjukkan tentang penyediaan informasi tentang anggaran dan realisasinya, baik yaitu informasi untuk mengukur kinerja keuangan maupun informasi non-keuangan serta informasi internal dan eksternal. Dan yang terakhir yaitu proses pengendalian manajemen tentang evaluasi kinerja. Nah, di sini prestasi kerja dapat dilihat dari sebagaimana efisien dan efektifnya suatu pusat pertanggungjawaban dalam jalankan tugasnya. Nah, evaluasi di sini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Next. Nah, tadi kan di awal aku udah jelasin kalau aku ambil kasus tentang PT Indofood. Nah, teman-teman kan pasti tahu PT Indofood itu apa. Nah, di sini PT Indofood merupakan sebuah perusahaan besar yang terkenal di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia dengan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan yang bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Nah, perusahaan Indofood sendiri didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama Sutomo Salim. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1990. Next. Nah, di sini ada perjalanan dari PT Indofood sendiri. Nah, kenapa di situ awal tahunnya yaitu 1982? Karena PT Indofood pada awalnya bukan sebuah perusahaan dengan nama awal PT Indofood, tetapi perusahaan yang bernama awalnya tuh PT Indofood tuh merupakan sebuah gabungan dari PT Indofood sendiri, PT Gizindo Prima Nusantara, PT Indo Sentra Pelangi, PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, serta PT Cipta Kemas Abadi. Nah, pada tahun 1900 sendiri, Sudono Salim memberi nama gabungan perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan PT Indofood. Nah, di situ dapat dilihat perjalanan dari PT Indofood, yaitu pada 1982 meluncurkan merek yang bernama Sarini. Pada tahun 1984 perusahaan meluncurkan merek mie dengan nama Indomie. Pada tahun 1986 meluncurkan merek dengan nama Supermie. Pada tahun 1988 meluncurkan merek bernama Popmie. Dan pada tahun 1992 meluncurkan merek PepsiCo yang bernama Cheetos. Disusul pada tahun 2005 meluncurkan merek juga yang bernama Lay's. Tahun 2007 meluncurkan sirup yang diberi nama sirup Indofood, dan yang terakhir yaitu pada tahun 2007 meluncurkan merek sebuah keripik singkong yang bernama Kitela. Next. Nah, di sini dapat dilihat visi misi dari perusahaan Indofood sendiri. Nah, visi dari perusahaan PT Indofood sendiri merupakan menjadikan perusahaan yang memberikan solusi terbaik di sektor pangan di Indonesia
yang mana sesuai dengan moto perusahaan, yaitu perusahaan Total Food Solution. Nah, untuk misinya sendiri, PT Indofood Makmur mempunyai sebuah misi untuk meningkatkan karyawan perusahaan, proses perusahaan, dan teknologi perusahaan, meningkatkan ketersediaan produk-produk perusahaan kepada pelanggan domestik dan internasional, menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau produk yang disukai oleh pelanggan, memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi, serta meningkatkan stakeholders dari value. Next. Di sini perusahaan PT Indofood menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar. Nah, strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Strategi ini mengimplementasikan dengan cara menambah jumlah tenaga penjual, iklan, maupun usaha promosi lainnya. Dan yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Nah, tujuan dari strategi pengembangan pasar ini yaitu untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Dan yang terakhir yaitu strategi pengembangan produk. Nah, strategi ini dilakukan dengan meningkatkan penjualan serta memodifikasi produk-produk yang telah ada. Next. Nah, di sini sistem pengendalian manajemen dari PT Indofood sendiri ada beberapa aspek dari proses sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu tentang planning atau perencanaan. Nah, PT Indofood ini melakukan planning dengan menetapkan arah, tujuan, dan target bisnis. Nah, arah, tujuan, dan target bisnis di sini Indofood melakukan beberapa cara. Yang pertama dengan menjadikan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan, serta memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, yang mana akan meningkatkan kompetensi karyawan, tingkat produksi, serta teknologi yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Nah, di sini perusahaan PT Indofood menyusun beberapa strategi. Yang pertama dengan perencanaan produksi menggunakan SAP Indofood sendiri. Yang kedua dengan meningkatkan pasar dengan menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan, menyesuaikan rencana produk, dan yang terakhir yaitu menyediakan gudang seminimal mungkin. Yang ketiga yaitu dengan menentukan sumber daya. Nah, di sini perusahaan PT Indofood akan mengoptimalkan sumber daya yang unggul dengan memberikan pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap jabatan, mulai dari tingkat jabatan operatif yang bersifat teknis hingga tingkat yang lebih tinggi dan bersifat kompetensi manajerial dan leadership, serta membangun kemitraan yang saling mendukung dan menentukan secara strategis dan sinergis. Dan yang terakhir yaitu menentukan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Nah, di sini PT Indofood juga mendukung kesuksesan dan kesinambungan perseriusan perusahaan Indofood sendiri dengan menempatkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu strategi dan kunci utama menuju kesuksesan kinerja, dengan memiliki kapasitas karyawan yang berprestasi dan memberikan kontribusi terbaik demi keberhasilan tidak hanya perusahaan tetapi juga bangsa, serta seluruh bagian SDM yang sangat diperhitungkan pengembangannya yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang bertalenta, yang merupakan tenaga ahli yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Next. Strategi yang dibuat oleh perusahaan Indofood sendiri yang kedua yaitu tentang pengorganisasian.
Nah, di sini PT Indofood mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan prosedur yang diperlukan dengan cara pencampuran, pengepresan, pembentukan untayan, pengukusan, pemotongan dan pencetakan, penggorengan, pendinginan, pengemasan, serta bagaimana tentang pemasaran produk dari Indofood sendiri. Yang kedua yaitu menetapkan struktur perusahaan dan tugas-tugasnya. Nah, dalam PT Indofood sendiri, struktur perusahaan terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu manajer umum, yang tugasnya memimpin, mengatur, membimbing, dan mengarahkan organisasi perusahaan untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Yang kedua yaitu manajer pabrik, yang terdiri dari supervisor produksi, manajer teknik, manajer gudang, supervisor PPIC yang bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang. Dan yang ketiga yaitu manajer pengembangan dan pengawasan mutu produk, yang terdiri dari supervisor pengawasan mutu proses, supervisor pengawasan mutu bahan baku atau produk jadi, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemas. Dan yang keempat yaitu manajer keuangan, yang bertugas untuk merencanakan dan menyiapkan budget dari perusahaan sendiri. Yang kelima ada manajer personalia, yang bertugas untuk mengkoordinir, mengarahkan, serta mengendalikan kegiatan kepersonalian dari perusahaan Indofood sendiri. Yang keenam, manajer pemasaran, yang bertugas mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran. Dan yang terakhir yaitu purchasing office, yang bertugas untuk mengendalikan aktivitas pembelian. Dan yang terakhir yaitu merekrut, menyeleksi, dan melakukan pelatihan serta pengembangan tenaga kerja. Next. Yang ketiga yaitu tentang bagaimana pengarahan yang dilakukan oleh perusahaan Indofood, yaitu dengan membimbing dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien dengan cara memberikan imbalan berupa upah dan gaji, memberikan tugas pekerjaan yang jelas, adil, dan sesuai dengan bidangnya, memberikan insentif atau penghasilan tambahan, serta mendorong dan membantu setiap karyawan dalam pengembangan karir. Yang kedua yaitu dengan menjalankan tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Nah, di sini perusahaan melakukannya dengan menjalin hubungan baik dengan karyawan, menawarkan jenjang karir, serta mengadakan training kepada karyawan setiap bulan atau dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan kepada PT Indofood dengan memberikan tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Next. Dan yang terakhir yaitu tentang pengawasan. Nah, di sini PT Indofood melakukan beberapa cara. Yang pertama dengan mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, yaitu dengan memiliki sejumlah amunisi untuk menopang penguatan kinerja keuangan dari PT Indofood ke depan. Nah, salah satunya adalah ekspektasi dengan membaiknya tingkat permintaan pasar dalam negeri seiring dukungan kebijakan pemerintah untuk masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Di sini PT Indofood pada produk Indomie yang diproduksi mengandung zat berbahaya dari bahan kosmetik, yaitu benzoic acid atau asam benzoat. Dan yang terakhir yaitu memberikan alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi pada perusahaan sendiri. Next. Di sini yang terakhir yaitu tentang responsibility center yang dilakukan oleh perusahaan Indofood Tbk, Sukses Makmur Tbk. Next. Pusat
Pertanggungjawaban sendiri merupakan suatu unit yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya sendiri. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mengukur dan mendorong kinerja unit, organisasi, dan manajer unit yang bersangkutan. Nah, di sini pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 tipe. Yang pertama yaitu pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output atau pendapatan yang mana pendapatan tersebut diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya atau beban. Yang kedua yaitu pusat beban. Nah, di sini pusat beban merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan input yang diukur secara moneter, akan tetapi outputnya tidak diukur. Nah, di sini pusat beban dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu pusat beban teknik, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang inputnya atau beban secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan wajar. Dan yang kedua yaitu pusat beban kebijakan, yang mana pusat pertanggungjawaban yang jumlah inputnya tidak dapat diestimasikan dengan jelas. Yang ketiga yaitu pusat laba. Nah, pusat laba sendiri merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan infood. Yang terakhir yaitu pusat investasi. Nah, di sini pusat investasi merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang paling lengkap karena mempunyai semua hak keputusan baik dari pusat biaya dan pusat laba serta hak keputusan atau jumlah modal yang akan diinvestasikan. Nah, pengertian pusat investasi sendiri merupakan pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya berikan pada webinar pada siang hari ini. Apabila ada salah kata atau mungkin penyampaian saya dalam webinar siang hari ini kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.